Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, selamat bergabung kembali dalam pembelajaran matematika bersama Bu Yeni. Sebelum kita awali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang operasi hitung penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian pecahan. Nah, di pertemuan kali ini kita masih akan belajar tentang operasi hitung pecahan ya anak-anak, yaitu tentang operasi hitung pembagian pecahan. Namun, sebelum kita masuk ke materi inti terkait operasi hitung pembagian pecahan, yuk terlebih dahulu kita mengenal apa sih yang dimaksud dengan kebalikan pecahan. Sebuah pecahan dinyatakan sebagai bentuk A per B. A, B anggota bilangan bulat, di mana A sebagai pembilang, B sebagai penyebut, dan B tidak boleh sama dengan 0. Jika pembilang dan penyebut suatu pecahan ditukar letaknya, maka hasilnya disebut kebalikan dari pecahan semula. Contohnya, 4/5 merupakan kebalikan dari 5/4. 5 kebalikan dari 1/5. Kemudian, hasil kali suatu bilangan dengan kebalikannya sama dengan 1. Contoh, 4/9 kebalikannya adalah 9/4. Nah, apakah benar jika 4/9 dikalikan dengan kebalikannya yaitu 9/4 hasilnya sama dengan 1? Yuk, perhatikan ya. Nah, di sini terdapat bentuk umum perkalian pecahan. Masih ingat ya yang kemarin ya? Jadi kalau terdapat bentuk pecahan seperti ini, 4/9 dikali 9/4, cara mengerjakannya adalah pembilang kita kalikan dengan pembilang dibagi penyebut dikali penyebut. Menjadi 4 dikali 9 per 9 dikali 4 sama dengan 36 per 36 atau sama dengan 1. Jadi terbukti anak-anak ya. Jadi hasil kali suatu bilangan dengan kebalikannya sama dengan 1. Nah, untuk pertemuan kali ini kita khusus akan membahas materi tentang pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran, pembagian pecahan desimal, serta pembagian berbagai bentuk pecahan. Nah, berikut terdapat trik untuk mempermudah kalian dalam pengerjaan operasi hitung pembagian pecahan. Bagaimana caranya? Nah, untuk mempermudah kalian dalam menyelesaikan operasi hitung pembagian pecahan, kita bisa mengubah menjadi operasi hitung perkalian dengan cara bilangan pertama atau bilangan yang dibagi dikalikan dengan kebalikan dari bilangan pembagi. Nah, tadi kita sudah belajar kebalikan ya. Coba sekarang kita perhatikan bentuk umum operasi pembagian pecahan. Ada 3 bentuk. Yang pertama, A dibagi C per D sama dengan. Nah, jadi untuk mengerjakan bentuk pembagian seperti ini, operasi hitung pembagiannya bisa kita ubah menjadi perkalian dengan syarat kita kalikan dengan kebalikan dari bilangan pembagi ya. Jadi bilangan pembagi itu yang mana? Bilangan pembagi itu yang ini, yang terletak setelahnya tanda bagi ya. Berarti sama dengan A dikali kebalikan dari C per D adalah D per C. Kemudian bentuk yang kedua, C per D dibagi A sama dengan, sama seperti bentuk yang pertama, operasi hitung pembagiannya kita ubah jadi operasi perkalian, kemudian bilangan pembagi ini kita balik ya. Nah, kalau di sini bilangan pembaginya adalah A itu kalau diubah jadi pecahan biasa sama dengan A per 1. Maka kebalikan dari A per 1 ialah 1 per A menjadi C per D dikali 1 per A. Kemudian bentuk yang ketiga, A per B dibagi C per D sama dengan, sama ya seperti dengan bentuk 1 dan bentuk 2 tadi, maka operasi hitung pembagian kita ubah jadi perkalian, kemudian kita kalikan dengan kebalikan bilangan pembagi ya, menjadi A per B dikali D per C. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Nah, supaya lebih jelasnya perhatikan ya contoh soal berikut ini. Contoh yang pertama, pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. 4 dibagi 1 per 2 sama dengan, penyelesaiannya adalah, kita ingat kembali ya, bentuk umum pembagian pecahan. Kemudian, operasi hitung pembagian kita ubah jadi perkalian ya. Kemudian,
kita kalikan dengan kebalikan dari bilangan pembagi. Jadi bilangan pembaginya 1/2 ya, dibalik menjadi 4 dikali 2/1. Nah, kemudian untuk mengerjakan bentuk perkalian seperti ini, ingat kembali ya materi di pertemuan sebelumnya, yaitu bilangan asli kita kalikan dengan pembilang dibagi dengan penyebut menjadi 8/1 sama dengan 8. Kemudian, contoh 2, pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. 3 dibagi 1/2 sama dengan, penyelesaiannya kita ingat kembali bentuk umum pembagian pecahan. Kemudian, pecahan campurannya kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 3 dibagi 3/2. Kemudian setelah itu, operasi hitung pembagian kita ubah menjadi perkalian dikalikan dengan kebalikan bilangan pembagi menjadi 3 dikali 2/3. Kemudian bilangan asli kita kalikan dengan pembilang kemudian dibagi penyebut menjadi 6/3 atau sama dengan 2. Berikutnya contoh 3 pembagian 2 pecahan biasa. 1/2 dibagi 1/4 sama dengan, penyelesaiannya kita ingat kembali bentuk umum pembagian pecahan. Kemudian, operasi hitung pembagian kita ubah menjadi perkalian, kita kalikan dengan kebalikan dari bilangan pembagi menjadi 1/2 dikali 4/1. Nah, ini sebelum kita kalikan pembilang dengan pembilang atau penyebut dengan penyebut, boleh ya kita sederhanakan terlebih dahulu jika terdapat bilangan yang bisa disederhanakan. Atau langsung dikalikan juga boleh ya, menjadi 1 dikali 4 per 2 dikali 1 sama dengan 4/2 atau sama dengan 2. Selanjutnya, contoh 4, pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. 2/5 dibagi 2/3 sama dengan, penyelesaiannya kita ingat kembali ya bentuk umum pembagian pecahan. Kemudian pecahan campuran kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 12/5 dibagi 2/3. Setelah itu, operasi hitung pembagian kita ubah menjadi perkalian dikalikan dengan kebalikan bilangan pembagi menjadi 12/5 dikali 3/2. Kemudian, mana yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Contohnya 12 dengan 2 sama-sama dibagi 2 menjadi 6 dan 1. Kemudian tidak ada yang bisa disederhanakan lagi, kita kalikan menjadi 18/5. Karena nilai pembilang lebih dari nilai penyebut, kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 3/5. Berikutnya, contoh 5 pembagian pecahan biasa dengan desimal. 5/8 dibagi 0,4 sama dengan, penyelesaiannya kita ingat kembali bentuk umum pembagian pecahan. Desimalnya kita ubah dulu ya ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 5/8 dibagi 4/10. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk perkalian menjadi 5/8 dikali 10/4. Nah, sebelum kita kalikan, kita sederhanakan terlebih dahulu yang bisa disederhanakan, yaitu 10 dan 4 sama-sama dibagi 2 menjadi 5 dan 2. Kemudian kita kalikan ya pembilang dengan pembilang. 5 dikali 5 per penyebut dikali penyebut menjadi 25/16. Nah, karena nilai pembilang lebih dari nilai penyebut, kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 19/16. Contoh selanjutnya, contoh 6, pembagian pecahan biasa dengan persen. 5/8 dibagi 2% sama dengan, penyelesaiannya kita ingat kembali bentuk pembagian pecahan, kemudian bentuk persen kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 5/8 dibagi 2/100. Setelah itu kita ubah ke dalam bentuk perkalian menjadi 5/8 dikali 100/2. Kalau terdapat bilangan yang masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan terlebih dahulu. Contohnya 100 dengan 2 sama-sama dibagi 2 menjadi 50 dan 1. Nah, ternyata masih terdapat bilangan lain yang bisa disederhanakan, yaitu 50 dengan 8 sama-sama dibagi 2 menjadi 25 dan 4. Karena sudah tidak ada lagi yang bisa dibagi, kita kalikan ya, menjadi 5 dikali 25 dibagi
4 dikali 1, sama dengan 125 per 4. Nah, karena di sini nilai pembilang lebih dari nilai penyebut, kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 31 1/4. Berikutnya, contoh 7, pembagian pecahan campuran dengan persen. 21/4 dibagi 5% sama dengan, penyelesaiannya kita ingat kembali bentuk umum pembagian pecahan, kemudian bentuk pecahan campuran dan persen kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 9/4 dibagi 5/100. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk perkalian menjadi 9/4 dikali 100/5. Sebelum kita kalikan, kita sederhanakan terlebih dahulu. 100 dengan 5 sama-sama dibagi 5 menjadi 20 dan 1. Kemudian 20 dan 4 masih bisa disederhanakan ya, sama-sama dibagi 4 menjadi 5 dan 1. Selanjutnya kita kalikan, 9 dikali 5 per 1 dikali 1 sama dengan 45 per 1 atau sama dengan 45. Dan contoh terakhir, contoh 8, pembagian pecahan desimal. 0,8 dibagi 2 sama dengan 2 di sini maksudnya 2,0 anak-anak. Maka penyelesaiannya adalah kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 8/10 dibagi 2/1. Selanjutnya kita ubah ke dalam bentuk perkalian pecahan menjadi 8/10 dikali 1/2. Kemudian kita sederhanakan terlebih dahulu ya, bilangan yang masih bisa disederhanakan yaitu 8 dengan 2 sama-sama dibagi 2 menjadi 4 dan 1. Nah, sebenarnya di sini 4 dan 10 juga masih bisa disederhanakan, tetapi mengingat karena kita akan mengubah dalam bentuk desimal, akan lebih mudah jika penyebutnya kelipatan dari 10 ya. Maka di sini sudah ada 10, kita biarkan saja ya. Maka kita kalikan menjadi 4 dikali 1 per 10 dikali 1 sama dengan 4/10. Nah, 4/10 kalau kita ubah ke dalam bentuk desimal menjadi 0,4. Nah, demikianlah anak-anak penjelasan yang dapat Bu Yeni sampaikan terkait materi operasi hitung pembagian pecahan. Semoga apa yang dapat Bu Yeni sampaikan tadi dapat kalian pahami ya anak-anak. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Yeni. Sampai jumpa kembali dalam pembelajaran matematika selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.